Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Kelvin Putra dengan NIM 12S8018. Di sini saya akan menjelaskan tugas tambahan saya yaitu membuat 10 soal Java. Di sini saya membuat soalnya dengan materi W12 yaitu local class dan anonymous class. Di sini saya sudah membuat adminnya Pak. Kita mulai dari yang pertama yaitu local class, itu hapus karakter non angka. Dengan membuat program Java meminta input string dari user, gunakan local class untuk menghapus semua karakter selain angka. Dan inputnya itu 1, 2A, 3B, 4, 5 dan artinya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berikut adalah kuliahnya Pak. Di sini pertama itu ada input Java dan scanner, yang dimana itu adalah untuk mengimport scanner dari package Java.add-nya. Nah, scanner ini digunakan untuk membaca inputnya nanti. Lalu ada public class salah satu, itu mendeklarasikan sebuah kelas yang bernama salah satu. Lalu di sini ada public static void main lalu string. Nah, di sini publiknya itu untuk agar bisa diakses dari mana saja. Lalu ada static, itu bisa dipanggil tanpa membentuk objek. Lalu ada void, itu metode ini tidak mengambilkan nilainya. Lalu string itu adalah parameter untuk menampung semua argumen saat program akan dijalankan nanti. Lalu sini ada scanner SC sama dengan new scanner dalam sistem ini, yaitu membuat objek scanner bernama SC. Sistem ini berarti scanner akan membaca inputannya nanti. Lalu di sini ada string input sama dengan SC.nextLine, yang mana ini akan membaca inputannya nanti, lalu akan menyimpannya ke dalam variabel input bertipe string. Nah, nextLine itu akan membaca sampai user akan menekan enternya nanti. Lalu ada class formatter, itu mendeklarasikan inner class atau class dalam metode yang bernama formatter. Inner class seperti ini hanya bisa digunakan dalam metode ini saja. Lalu ada string format string data, yang dimana itu mendeklarasikan metode bernama format di dalam class formatter. Nah, metode ini akan menerima parameter string data dan akan mengembalikan nilainya. Di sini ada return data replace all, jadi mana ini adalah mengganti semua karakter yang bukan angka 0 sampai 9 itu dengan string type itu. Lalu di sini yang 0 sampai 9 itu adalah semua karakter selain angka 0 sampai 9. Jadi metode ini akan menghapus semua huruf, simbol, spasi, tanda baca dan hanya menyisakan angka saja nanti. Lalu di sini ada formatter F. Sama dengan formatter angkun itu membuat objek dari interface formatter dengan nama F. Lalu ada system.out.print dengan format yaitu memanggil metode format pada objek F dengan mengirimkan input sebagai datanya nanti. Lalu hasilnya itu akan menghasilkan angka saja. Nah, di sini saya akan merankannya, Pak. Nah, di Redmi ini inputannya ini 12A, 3B, 45, dan akan menghasilkan outputnya itu 1, 2, 3, 4, 5 dan sesuai dengan yang di Redmi, karena di sini dia akan menghapus hurufnya dan akan menghasilkan angkanya saja, makanya A sama B nya itu dihapus. Lalu kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu local class yang validasi panjang 10. Buat program untuk mengecek apakah panjang input dari user dan karakter menggunakan local class. Nah, dengan input 1 sampai 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 dan inputnya akan true. Di sini yang kedua, bukanlah kodenya, Pak. Di sini sama kayak sebelumnya tadi, ada input Java atau scanner itu, yang dimana itu mengimport kelas scanner agar bisa membaca inputnya nanti. Lalu di sini ada public class sol2, mana itu mendeklarasikan dari kelas utama bernama sol2 nanti. Lalu ada public static void main number string, yaitu metode main. Tempat program jalankan, public static void itu adalah salah satu metode lain. Lalu ada scanner SC sama dengan scanner number system, yaitu membuat objek scanner bernama SC untuk membaca inputan. Lalu ada string input sama dengan SC.nextLine, itu membaca inputannya nanti, lalu akan menyimpannya ke variabel input. Lalu ada kelas validator, yang dimana itu
membuat inner class di dalam metode yang bernama validator. Lalu ada boolean is valid, aku sering datang itu mendeklarasikan metode is valid yang mengembalikan tipe data boolean, itu true atau false. Nah, metode ini menerima satu parameter bertipe string bernama data. Lalu ada return data.length yang 10, yaitu ada data length itu menghitung jumlah karakter dalam string. Nah, 10 itu mengecek apakah jumlah karakternya sama dengan 10. Terus di sini jika panjangnya dapat 10 kata akan mengembalikan nilai true. Jika tidak akan mengembalikan false. Di sini ada validator v sama dengan new validator itu membuat objek dari kelas validator dengan nama v. Di sini ada system.out.println kurang v.isValid input. Itu memanggil metode isValid dengan mengirimkan input sebagai datanya. Lalu hasilnya atau true atau false. Di sini saya akan menjalankannya, Pak. Di readme soal kedua itu pertama saya akan mengcompile-nya. Nah, inputannya itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Terus di sini kita akan mengeluarkan outputnya. Nah, outputnya itu sama yang di readme itu true. Ini ada 10. Lalu yang ketiga adalah local class hitung huruf. Itu sebuah program untuk menghitung jumlah huruf dalam sebuah string menggunakan local class. Yang inputnya hello 1 2 3 dan outputnya 5. Nah, berikut adalah code-nya, Pak. Oke, sebelumnya di sini ada input.atl.scanner, yaitu mengimport kelas scannernya itu. Terus di sini ada public class sol3, yaitu mendeklarasikan kelas utama bernama sol3. Lalu di sini ada static void, public static void main string. Jadi mana itu adalah metode main yang titik awalnya untuk mengeksekusi programnya. Lalu sini ada scanner sc sama dengan new scanner system.in. Itu membuat objek scanner bernama sc yang terhubung dengan inputannya nanti. Lalu ada string input sama dengan sc.nextLine, yaitu membaca inputannya, masukkan dan menyimpannya ke dalam variabel input bertipe string. Lalu ada kelas counter, yaitu mendeklarasikan kelas bernama counter. Lalu ada integer conletter dalam string data. Yang dimana itu mendeklarasikan metode bernama conletters yang mengembalikan nilai bertipe integer. Metode ini akan menerima satu parameter bertipe string dengan nama datanya. Lalu di sini ada return data replace all. Baru di sini ada length. Nah, yang replace all itu untuk menghapus semua semua karakter yang bukan huruf, baik huruf besar atau kecil. Lalu regex-nya ini adalah berarti semua karakter selain huruf A sampai Z. Lalu ada .length itu menghitung jumlah karakter yang tersisa setelah dihapus nanti. Lalu di sini ada counter C sama dengan new counter yang kurung, yaitu membuat objek dari inner class counter dengan nama variabel C. Lalu sini ada system.out.println kurung c.counter letters input, yaitu memanggil metode conletters pada objek C dengan mengirimkan variabel itu sebagai argumennya. Dan hasilnya akan dikembangkan oleh metode. Nah, di sini saya akan menjalankannya, Pak. Di readme dan saya akan mengcompile-nya. Nah, yang soal ketiga itu adalah hello 1 2 3. Dan outputnya mengeluarkan 5 karena hello itu ada 5 huruf. Nah, di sini kita lanjut ke nomor 4. Ada local class sensor kata rahasia. Itu sebuah program menerima primary user. Gunakan local class untuk menyensor kata rahasia menjadi tanda bintang. Ini inputan ini adalah informasi rahasia. Outputnya ini adalah informasi terus tanda bintang itu untuk menyensor kata rahasianya. Nah, di sini kita lanjut ke nomor 4 sama-sama yang tadi. Sini ada import java.atl scanner yang dimana itu untuk mengimport kelas scannernya ini dari package java.atl-nya. Lalu ada public class sol4, yaitu mendeklarasikan kelas utama bernama sol4. Lalu ada public static void main-nya itu adalah method main. Ada scanner sc sama dengan new scanner. Kita membuat objek scanner bernama sc yang digunakan untuk membaca inputannya nanti. Lalu ada string input sama dengan sc.nextLine, yaitu membaca
inputnya nanti yang dimasukkan. Lalu menyimpannya ke variable input berarti string. Ada kelas sensor itu mendeklarasikan inner class yang bernama sensor. Ada string filter dan string text. Nah, di sini adalah mendeklarasikan metode bernama filter yang mengembalikan dalam bertipe string. Metode ini menerima satu parameter bertipe string dengan nama text. Lalu di sini ada return text replace all. Nah, coba tanda bintang. Nah, itu metode ini menggunakan replace all untuk mencari kata rahasia dalam string. Setiap kali kata rahasia ditemukan huruf akan diganti dengan tanda bintang tadi. Hasil string ini setelah penggantian dikembalikan sebagai nilai metode. Lalu di sini ada sensor S sama dengan new sensor. Itu memberobjek dari inner class sensor dengan nama variable S. Lalu ada sistem out of linear, yaitu memanggil metode filter pada objek S dengan mengirimkan variable input dan sebagai argumennya. Nah, hasil string setelah filter tadi itu yang kata rahasia itu sudah diganti dengan yang tanda bintang itu. Di sini saya akan menjalankannya, Pak. Nah, di readme itu inputannya ini adalah informasi rahasia. Nah, kita outputnya itu adalah informasi dan rahasianya sudah dengan tanda bintang atau sudah sensor. Nah, sini ada local class kata terpanjang, yaitu program mencari kata terpanjang dari kalimat input user menggunakan local class. Dengan inputnya saya belajar pemrograman Java, lalu punya pemrograman karena dia yang terpanjang. Di sini ada code-nya sama kayak sebelumnya juga, ada input Java atau scanner. Lalu di sini ada public class 5, yaitu merealisasikan kelas bernama source 5. Ada public static void dengan ini metode main. Ada scanner itu sama new scanner itu membuat public scanner bernama sc, membaca inputannya. Lalu ada string input sama sc.next line itu membaca inputannya dan menyimpannya ke variable input bertipe string. Lalu ada kelas longest word, yaitu merealisasikan inner class bernama longest word. Lalu string cari dan string text ini mendeklarasikan metode bernama cari yang mengembalikannya bertipe string. Metode ini menerima satu parameter bertipe string. Lalu ada string kata sambungan text.split. Nah, yang itu adalah membaca string text menjadi array of string untuk menggunakan sebagai pemisah. Hasilnya disebutkan variabel kata yang bertipe array string. Lalu di sini ada string max. Nah, string max itu membuat variabel string bernama max yang akan diinisialisasi dengan string kosong. Variabel ini akan digunakan untuk menyimpan kata terpanjang yang ditemukan nanti. Lalu di sini ada force dan purus string persamaan kata, yaitu melakukan perulangan untuk setiap elemen dalam variabelnya. Lalu setiap elemen simpan ke variabel k bertipe string. Lalu di sini ada if dalam kurung k.length lebih besar max.length, yaitu mengecek apakah panjang kata saat ini lebih besar daripada panjang kata yang tersimpan di max. Jika iya, akan maka kondisi itu bernilai true. Lalu ada max sama dengan k, yaitu adalah jika kata yang saat ini lebih panjang, maka variabel diganti dengan kata tersebut. Lalu di sini ada return max, yaitu mengembalikan nilai variabel max atau kata terpanjang sebagai hasil metode. Lalu ada longest lw sama dengan new longest word, yaitu berobjek dari inner class longest word dengan nama variabel lw. Lalu ada sistem out of linear lw.cari input, yaitu memanggil metode cari pada objek lw dengan menghidupkan variabel itu sebagai argumen dan akan menghasilkan hasil kata yang terpanjang nanti. Di sini saya akan menjalankannya, Pak. Nah, di readme-nya inputannya itu saya belajar pemrograman Java. Nah, di sini saya melakukan output yang sama dari readme itu pemrograman kan itu paling terpanjang.
kata terpanjang. Lalu di sini selanjutnya ke nomor 6 itu analisis kelas penjumlahan. Bahwa program untuk menjumlahkan dua angka menggunakan analisis kelas. Yang punya 5 sama 3, yang punya 8. Kali 5 sama 3 itu 8. Di sini adalah kodenya, Pak. Ya. Di sini sama sebenarnya ada import Java atau scannernya itu cuma import ke scanner. Lalu sini ada interface operasi, yaitu menjelaskan sebuah interface bernama operasi. Nah, interface ini adalah blueprint yang hanya berisi metode abstrak saja. Lalu ada integer hitung dalam kurung integer A dan integer B. Yang dimana itu untuk merealisasikan metode abstrak bernama hitung yang menerima dua parameter bertipe integer A dan B dan mengambilkan nilai bertipe integer. Nah, metode ini belum memiliki body atau belum akan diimplementasikan. Lalu ada publik soal 6, yaitu mendeklarasikan kelas utama bernama soal 6. Lalu di sini ada public static void main string. Itu adalah inner method main yang ditanggung eksekusi programnya nanti. Lalu ada scanner isi dengan new scanner kurung system.in. Yang dimana itu membuat objek scanner bernama EC yang digunakan untuk membaca input dari user. Lalu ada integer A sama dengan EC.next integer. Yang dimana itu membaca satu angka integer dari user dan menyimpannya ke dalam variabel A. Lalu di sini ada integer B sama dengan EC.next integer, yaitu membaca satu angka integer berikutnya dari user dan menyimpannya ke dalam variabel B. Lalu ada operasi OP sama dengan ini operasi yang dimana itu membuat objek dari interface operasi yang menggunakan anonymous in the class. Karena interface-nya tidak bisa dapat objek secara langsung, kita semua implementasikan metodenya di sini. Lalu di sini ada public integer itu sama dalam kurung integer A dan integer B. Yang dimana sini untuk mengimplementasikan metode itu dan interface operasi. Lalu metodenya memiliki modifier publik karena metodenya interface otomasi publik. Lalu ada return A plus B, dari mana ini melakukan operasi pengembangan pada parameter A dan B, lalu mengembalikan hasilnya. Lalu di sini ada sistem dan lalu ada proses hitung AB itu memanggil metode itu melalui objek OP dengan menghidupkan variabel A dan B sebagai argumennya. Di sini saya akan menjalankannya, Pak. Di readme saya akan mengkompilnya. Nah, di sini inputannya itu 5, 3. Lalu dia akan menghasilkan 8 sesuai yang dari ini. Lalu yang ketujuh ini perkaliannya. Itu membuat program mengalihkan dua angka menggunakan analisis kelas. Itu 4, ini 4 kali 2, ini punya 8. 4 kali 2 itu 8. Kita lanjut ke nomor 7. Berikan kodenya. Nah, di sini ada interface operasi. Interface operasi itu untuk mendeklarasikan sebuah interface bernama operasi. Interface ini berfungsi juga sebagai blueprint sama kayak sebelumnya. Nah, di sini ada integer hitung dalam kurung integer A, integer B. Itu mendeklarasikan metode abstrak bernama hitung yang menerima dua parameter bertipe integer A dan B. Dan harus menggunakan nilai bertipe integer juga. Nah, metode ini belum memiliki body. Lalu di sini ada public class 7, yaitu mendeklarasikan kelas bernama 7. Lalu ada public static void main dan stringnya itu adalah metode main titik awal eksekusi programnya. Lalu ada scanner isi sama dengan scanner dan string itu nomor objek scanner bernama EC yang digunakan untuk membaca inputannya nanti. Lalu ada integer A sama dengan EC.next integer, itu membaca satu angka integer dari user dan menyimpannya ke dalam variabel A. Lalu ada integer B sama dengan EC.next integer, itu membaca satu angka integer berikutnya dari user dan menyimpannya ke dalam variabel B. Lalu ada operasi OP sama dengan new operasi, yang dimana itu membuat objek dari interface operasi yang menggunakan anonymous in the class. Interface ini tidak bisa diinstansiasi langsung karena implementasikan metodenya ini secara langsung. Lalu ada public integer itu dan integer A dan integer B, yang dimana itu mengimplementasikan metode itu dari interface operasi di dalam anonymous class. Dan metode ini disertasikan sebagai publik. Lalu ada return A kali B itu melakukan proses perkalian antara A sama B-nya. Lalu di sini ada sistem out. Pertanyaan nomor berhitung A B.
Itu memanggil metode itu melalui objek OP dengan mengirim file A dan B sebagai argumennya. Di sini saya akan menjalankannya, Pak. Di sini tadi yang di readme soal inputnya itu 4, baru 2, baru akan menghasilkan 8 sesuai dengan readme. Lalu ada yang soal ke-8 itu anonymous class klasifikasi nilai. Buat program untuk mengubah nilai angka menjadi grid menggunakan anonymous class yang input 80 punya. Lalu sini B. Nah, kita buat ke kodenya. Nah, di sini ada sama kayak sebelum-sebelumnya juga, ada input Java atau scannernya itu mengibarkan scanner, lalu ada interface grid. Kita melahirkan sebuah interface bernama grid. Interface ini hanya melahirkan metode tanpa memberikan implementasinya. Lalu ada string get dalam kurung integer nilai. Itu melahirkan metode atau bernama getGrid yang menerima satu parameter bertipe integer dan memberikan nilai bertipe string. Lalu ada public class soal 8 itu mengklarasikan kelas utama bernama soal 8. Lalu ada public static void main yang mana ini metode main. Baru ada scanner SC sampai dengan scanner dan posisi ini itu membuat objek scanner bernama SC ini gunakan untuk membaca inputannya. Lalu ada integer nilai sama dengan SC.next integer, itu membaca satu angka integer dari user dan menyimpannya ke dalam variabel nilai. Lalu sini ada grade G yang mana new grade G dalam menekan ini budaya itu menjadi interface grade yang menggunakan anonymous inner class karena interface-nya tidak bisa dilakukan secara langsung. Lalu ada public string getGrid integer n. Itu mengimplementasikan metode getGrid dari interface grade dan anonymous class. Parameter integer n akan digunakan untuk menerima nilai yang akan dicek. Lalu ada if dan kurung n lebih besar sama dengan 85 dan itu jika nilai n lebih besar sama dengan 85 maka mengambil string a. Baru jika lalu sini else if n lebih kecil sama dengan 70 itu b, itu jika lebih besar akan b. Lalu ada lebih kecil sama dengan 60 dan akan masukkan c. Lalu sini ada d, itu jika nilai n tidak memenuhi semua kondisi atas, ini baru 60 akan mengambilkan nilai d. Lalu ada system.out.println g.getGrid nilai. Itu melalui metode getGrid melalui objek g dan dengan mengirimkan variabel nilai sebagai argumen. Nah, di sini saya akan menjalankannya, Pak. Sini saya akan mengcompare-nya. Nah, di sini inputannya itu 80 dan dia menghasilkan grade B. Lalu sini ada anonymous class C vokal, yaitu buat program untuk mengecek apakah input adalah vokal menggunakan anonymous class dengan inputnya A dan outputnya true. Karena vokal itu ayat benar. Nah, di sini ada kodenya. Nah, di sini ada interface check. Nah, interface check itu ada halaman kan sebentar bernama check. Jadi tulisannya dari metode saja. Lalu ada boolean is vocal yang kurung char c, yaitu menggunakan metode abstrak bernama is vocal yang menerima satu parameter bertipe char c dan memberikan yang bertipe boolean true atau false. Lalu ada public class soal 9 yang dimana itu menghasilkan kelas bernama soal 9. Lalu ada public static void main string di dalam metode main titik awal eksekusi programnya. Lalu ada scanner SC sama dengan scanner khusus itu membuat objek scanner SC yang digunakan untuk membaca input dari user melalui baca inputnya nanti. Lalu ada chart C sama dengan c.next chart kurung 0, yaitu membaca input teks menggunakan next, kemudian mengeluarkan karakter pertama dari input tersebut dengan chart art dan menyimpannya ke variabel c bertipe char. Lalu ada sini check c sama dengan new check, yaitu membuat objek dari interface check menggunakan anonymous inner class karena interface check bisa diinisiasi langsung. Lalu ada public void is vocal dan kurung chart c, yaitu mengimplementasikan metode is vocal dari interface check dalam anonymous class. Dan metodenya harus dideklarasikan sebagai publik.
Lalu sini ada return AEIO, AEIO, yaitu konten dalam kurung string value of sih. Nah, sini untuk melakukan pengisian apakah tersebut luar vokal. Itu ada string bersifat vokalnya, lalu ada string value of c itu mengubah saja menjadi string. Lalu dot contents itu mengecek apakah akar tersebut ada dalam string. Jika ada dia akan true, jika tidak ada dia akan false. Lalu ada system dot out, kemudian dalam kurung check is dot vocal, check dot is vocal. Yaitu membagi metode is vocal melalui objek dengan mengirimkan file objek sebagai argumen dan hasilnya nanti. Nah, di sini saya akan menjalankannya, Pak. Saya akan mengkompilnya. Nah, di readme tanya A yaitu true karena sesuai yang di readme dan A itu memang huruf vokal. Terus kita lanjut. Yang terakhir itu gabungan lokal plus gabungan antara lokal plus anonymous. Itu program untuk validasi dan memperoleh nomor telepon lokal plus validasi banyak 10 digit. Dan anonymous-nya itu harus kasih angka dengan input 123 strip 456 strip 790. Dan outputnya akan digabung ke 123 456 790. Nah, di sini code-nya. Di sini ada interface format yang dimana itu adalah menjelaskan sebuah interface dalam format. Karena interface ini mendefinisikan metodenya saja. Lalu ada string ubah dalam kurung string s, yaitu menjelaskan metode abstrak bernama ubah yang akan menerima satu parameter bertipe string s dan mengembalikan nilai bertipe string. Lalu ada public class sol 10, yang dimana itu menjelaskan kelas utama bernama sol 10, namun kelas harus sama dengan nama file. Nah. Lalu ada public static void main, itu adalah metode mainnya. Lalu ada scanner S sama dengan new scanner dalam kurung sistem ini itu membuat objek scanner bernama SC yang digunakan untuk membaca inputannya. Lalu ada string ini bersama dengan SC.next line itu membaca baris inputannya dan menyimpan ke dalam variabel input bertipe string. Lalu ada kelas validator, yaitu maksudnya kelas bernama validator. Lalu ada boolean valid dalam kurung string s, yang dimana itu mendeklarasikan metode bernama valid yang mengembalikan nilai bertipe boolean true atau false. Metode ini memiliki satu parameter bertipe string bernama s. Lalu ada return s dot replace all. Nah, sama juga yang tadi itu, yang replace all itu menghapus semua kita yang bukan angka 9. Lalu ada language itu mengecek apakah jumlah angka yang tersedia tepat 10 digit. Hasilnya ada validator view sama dengan new validator. Ini mana itu validator view? Yang mana itu membuat objek dari kelas validator dengan nama variable v. Lalu ada format f sama dengan new format. Mana itu membuat objek dari interface format menggunakan anonymous inner class. Lalu ada public string ubah dalam kurung string s. Yang mana itu mengimplementasikan metode ubah dari interface format dalam anonymous class. Dan metodenya disesuaikan sebagai public. Lalu ada return s dot replace all. Itu menghapus semua karakter yang bukan angka dari string s, hanya menunjukkan angka saja. Lalu mengembalikannya sebagai string. Lalu ada if dalam kurung value dot valid dalam kurung input itu mengecek apakah yang paling menggunakan metode valid dari objek v. Lalu jika hasilnya true, artinya dapat 10 digit angka. Lalu di sini ada system dot output f.ubah input itu jika input valid metode ubah melalui f dan hasilnya. Lalu di sini ada else di mana itu jika kondisi if tidak terpenuhi akan menyalakan blok s. Lalu ada sistem output tidak valid, yang dimana itu akan membuat kalimat tidak valid nanti ketika ya. Lalu di sini saya akan menerangkannya, Pak. Saya akan mengkompilnya. Nah, inputan yang ada di readme itu 123 strip 456 strip 7890. Lalu dia akan mohon outputnya 123 tanpa strip, jadi sesuai dengan yang readme. Nah, berikut penjelasan saya, Pak. Jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Sekian dari saya, Pak. Terima kasih, Pak.